Gelombang penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran kian menggema di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Bandung. Organisasi profesi jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Bandung gelar aksi damai tolak RUU Penyiaran di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Jurnalis yang tergabung dari Aliansi Jurnalis Independen Aji Bandung, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Jawa Barat, Pewarta Foto Indonesia, Wartawan Foto Bandung, dan Forum Diskusi Wartawan Bandung ini menolak sejumlah pasal dalam draft rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai berpotensi mengekang kerja jurnalis. Terbaru, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Balik DPR RI, Supratman Andi Akdas menyatakan, pembahasan revisi UU Penyiaran di Badan Legislasi saat ini ditunda, yang seharusnya disidangkan 29 Mei lalu. Pemerintah melalui Kominfo memahami keputusan Balik DPR RI untuk menunda revisi Undang-Undang Penyiaran, di tengah derasnya gelombang kritik dari publik ataupun organisasi jurnalis. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Profesor Dian Wardiana Syukro mengatakan sejak 2005 undang-undang ini sudah diusulkan untuk direvisi. Berkali-kali juga tidak terdapat kesepakatan sehingga ditunda. Dirinya menilai revisi undang-undang ini sangat diperlukan untuk mewadahi media baru di dunia penyiaran. Revisi Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 itu dimulai pada tahun 2005. Sudah diusulkan untuk direvisi, diantaranya karena KPI kehilangan haknya untuk mengurus segala sesuatu tentang penyiaran. Sebetulnya praktisnya KPI dicabut dari perizinan, hanya mengawasi isi siaran. Itu berkali-kali diajukan ke DPR, berkali-kali juga menjadi prioritas di DPR, prolegnas. Tapi berkali-kali juga tidak ada kesepakatan tentang itu. Yang kelompok A mengatakan seperti ini, sementara kelompok B mengatakan seperti itu. Kemudian DPR bilang udah ditunda aja. Tahun berikutnya prolegnas lagi, tidak ada sepakat lagi, ditunda saja. Nah, sampai hari ini kayaknya sejarahnya bakal berulang. Ketika orang berbicara tentang undang-undang penyiaran, banyak sekali masalah yang timbul dari berbagai kepentingan yang akan menyebabkan undang-undang itu ditunda lagi. Sejarahnya sih seperti itu. Padahal kita tahu banyak sekali hal yang harus diselesaikan melalui undang-undang penyiaran yang baru, terutama hubungannya dengan perkembangan media baru dalam dunia penyiaran. Itu kan harus diatur ya. Sampai hari itu belum diatur. Banyak hal yang harus dituntaskan oleh undang-undang. Karena itu undang-undang penyiaran itu ditunggu oleh banyak orang. Nah, kabar terakhir juga ditunda lagi kan, karena banyak kesepakatan yang tidak pernah bisa dicapai oleh stakeholder dalam bidang penyiaran. Itu sih kalau saya lihat sejarahnya. Tapi kalau saya mendalami beberapa pasal di dalam undang-undang, saya bisa mengerti kenapa masyarakat pers menjadi marah. Melihat sejumlah pasal yang muncul dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran, masyarakat pers menilai pasal-pasal tersebut akan membatasi kerja jurnalis dan memberangus kemerdekaan pers, seperti standar isi siaran atau SIS yang memuat batasan atau larangan jurnalistik investigasi. Mang Dian, sapaan akrabnya, mengerti mengapa masyarakat pers marah. Tapi kalau saya mendalami beberapa pasal di dalam undang-undang, saya bisa mengerti kenapa masyarakat pers menjadi marah dengan adanya rencana undang-undang ini. Ini kan masih produk badan legislatif ya, inisiatif dari DPR. Begitu bocor, bukan dibocorkan, memang bocor keluar, orang jadi marah. Karena banyak pasal-pasal yang dipandang bakal memberangus kemerdekaan pers. Itu kan isu yang sangat sensitif ya. Ada beberapa teori yang berhubungan dengan itu. Yang pertama, katanya ini tim akademik dari DPR gagal menerjemahkan apa itu jurnalisme investigatif yang dimaksud oleh pasal-pasal itu.
Karena jurnalisme investigatif itu beda dengan investigasi di dalam pengadilan, sangat-sangat bertentangan. Yang kedua, ini lebih jelek lagi, dan ini hipotesis. Memang sengaja untuk dibuat kontroversi sehingga kemudian orang jadi menghilangkan nyawa dari undang-undang penyiaran. Nyawa dari undang-undang penyiaran itu ada dua setahu saya. Yang pertama, demokratisasi penyiaran, dalam arti menghentikan peranan pemerintah di dalam penyiaran dan mengalihkan itu ke lembaga negara independen yang kita sebut sebagai KPI kalau sekarang. Yang kedua, memang ada, ini juga sangat-sangat hipotesis dan saya juga mesti lakukan klarifikasi. Ada tangan-tangan jahat yang sengaja mengeluarkan pasal-pasal itu sehingga undang-undangnya harus ditunda atau kalau mungkin dibatalkan. Itu dua hipotesis yang mana yang benar kita kan harus melakukan studi pendalaman ya, kita nggak pernah tahu. Sekali lagi, saya bisa mengerti kenapa para wartawan marah, media juga marah dengan adanya pasal-pasal karet juga, pasal-pasal karet tentang penghinaan dan lain-lain yang ada di undang-undang penyiaran itu yang bisa katanya memberangus kemerdekaan pers. Profesor Dian Wardiana Syukro juga menyayangkan munculnya kembali penanganan sengketa produk jurnalistik yang termuat dalam draft RUU Penyiaran per 24 Maret 2024. Dirinya menilai bahwa sengketa produk jurnalistik di televisi dan radio sejak lama diselesaikan bersama Dewan Pers. Jurnalisme di Indonesia yang ada di televisi dan radio dari dulu disepakati itu diurusnya oleh Dewan Pers. Jadi kalau misalnya ada jurnalisme di televisi, KPI konsultasi dengan Dewan Pers dan tindakan dan lain-lain itu di Dewan Pers. Itu udah sepakati. Sama dengan ketika ada pelanggaran siaran pemilu di televisi dan radio, KPI itu berhubungan dengan KPU dan Bawaslu. Saya heran, kenapa itu jadi muncul lagi gitu dan menimbulkan keriuhan gitu. Ada apa? Saya jujur tidak bisa menjawab pertanyaan itu hari ini ya, nggak tahu atau besok. Profesor Dian menilai nyawa undang-undang penyiaran ini seharusnya menumbuhkan semangat demokratisasi penyiaran dan diversity of ownership yang akan menyebabkan diversity of content. Saya sih selalu ingin kembali ketika Undang-Undang Penyiaran 32 2002 dibentuk dan dibangun tahun 2002. Undang-undang itu punya visi demokratisasi penyiaran. Itu yang pertama. Kontribusi masyarakat di dalam pasal-pasal undang-undang penyiaran. Dalam hal ini representasinya adalah KPI. Yang kedua, undang-undang itu mengamanatkan adanya diversity of ownership, kepemilikan yang beragam, tidak memusat di beberapa orang atau beberapa kelompok. Diversity of ownership itu akan menyebabkan adanya diversity of content. Tidak bergaya Jakarta seperti sekarang, tapi mungkin ada konten Bandung, ada konten Papua, ada konten Sumatera Utara, dan seterusnya. Yang itu sama sekali tidak disentuh dari tahun 2002 sampai hari ini. Tetap aja kan semua memusat, adanya konglomerasi penyiaran, kontennya semua berbau Jakarta, tidak berbau daerah. Gitu sebetulnya yang terjadi di dunia penyiaran hari ini. Peranan KPI tidak ditegaskan, peranan berjaringan juga tidak ditegaskan. Padahal itu kan yang harus dijadikan landasan dari undang-undang yang baru. Lantas, bagaimana nasib revisi undang-undang penyiaran ini? Akankah pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers ini akan hilang? Bagaimana kepastian hukum ini nantinya dapat mewadahi perkembangan teknologi baru di dunia penyiaran kita? Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan. Tolak revisi RUU Penyiaran.